ya, Anda itu siapa, memiliki kemampuan seperti apa. Ini kita harus mengkaca diri dulu. Anda harus mengenali diri Anda dulu, baru mengenali orang lain. Anda harus mengenali ajaran Anda dulu, baru ajaran orang lain. Ya, saya mau mempertanyakan legalitas. Ya. Anda telah menempuh pendidikan apa, memiliki pengetahuan apa, pengkajian apa, pemahaman apa yang Anda ketahui tentang kekristenan ini, itu harus kita uji dulu. Sejauh mana basic Anda. Tetapi kalau kita asal menafsirkan suatu ayat, tukang becak, tukang somai, tukang sol sepatu juga bisa. Aduh, nggak ada isinya ini. Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Ya silakan. Oke, baik. Ini. Anda berbicara mengenai kapasitas. Kalau kita berbicara mengenai kapasitas, Paulus itu tidak ada titel, tapi dia mampu mendirikan sebuah agama dan menggiring manusia menyembah kepada makhluk halus. Lukas tidak ada legalitas, tapi dia mampu mengarang cerita tentang Yesus. Bahkan di dalam Kisah Para Pewarta 4 nomor 13, di situ Yohanes dan Petrus disebut idiot, buta huruf, tidak berpendidikan, idiot, tapi dia mampu ngarang-ngarang cerita, percaya kepada dongeng-dongeng yang tak berdedikasi itu. Oke, ini celakanya Anda. Ini celakanya Anda berbicara tentang itu. Paulus apa titelnya? Apa kapasitasnya Paulus ini? Berbicara mengenai legalitas, apa? Dan siapa yang memberikan legalitas kepada mereka? Sedangkan yang saya sajikan samamu itu data dari surat kabar yang berasal dari barat, buku yang kau anggap firman Tuhan, tapi bohong. Tak henti-hentinya kepada Yesus hanya agama Kristen. Itu yang harus Anda patahkan. Bukan berbicara mengenai titel, bukan berbicara mengenai legalitas. Ingat, buku-buku, setumpuk buku, buku-buku clipping, buku-buku Spanyol, separuh nyolong dari terjemahan kitabnya Yahudi, itu bukan firman Tuhan. Hanya sebuah cerita-cerita yang bisa dikoreksi dan direvisi, diterjemahkan ke seluruh bahasa, bla 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 bla. Hanya doktrin dan kebodohan yang bisa mengimani dan percaya itu adalah firman Tuhan. Pahami itu, Bung. Jadi nggak usah kau cerita titelmu apa, kapasitasmu apa. Loh, yang tertulis kayak begitu kok. Yang tertulis dalam Bibelmu kayak begitu. Ngapain kau cari-cari titel? Maksud kamu, Meta, kamu bukan pastor, kamu tidak punya hak melakukan penipuan-penipuan selain mereka yang punya titel. Bilang aja kayak gitu. Kamu tidak punya hak membohongi orang. Kamu tidak punya hak untuk menipu orang selayaknya mereka yang punya sekolah-sekolah teologi ini. Bilang kayak gitu jujur. Gak usah kamu bersembunyi di balik titel, bersembunyi di bawah legalitas. Sedangkan Kristen itu tidak memiliki legalitas dari Yesus. Ada nggak Kristen di muka bumi ini yang mampu menunjukkan legalitas Kristen? Bahwa Kristen adalah agama, adalah jalan, adalah kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Ada nggak? Tampilkan di hadapan Bang Suma. Saya mau berdiskusi dengan dia. Ada? Ada nggak? Ada nggak legalitas Kristen ini dari Yesus? Ada nggak? Itu dulu. Bagaimana dengan para sahabat? Itu juga tidak punya legalitas. Artinya tidak percaya juga. Siapa bilang? Husu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran daripada sahabatku. Jelas. Rasulullah. Yesus pernah bertemu siapa? Sahabat. Yesus dengan siapa? Ada nggak? Legalitas para sahabat ada nggak? Anda percaya nggak dengan hadis? Ada. Apa sekolah ya? Sahabatnya disebut ilmu sanad. Makanya ada sanadnya. Makanya ada taki. Makanya ada disebut ijazah. Apa ijazah itu? Rasulullah menyampaikan. Mereka mendengarkan. Mereka mengulang. Mereka menghafal. Mereka menuliskan. Jelas. Sekarang firman itu bersanad nggak, saya tanya, kalau kita bahas firman? Oh jelas, sanadnya jelas. Nabi Muhammad menerima dari Roh Kudus, Roh Kudus menerima dari Allah. Sekarang kembali kepada Anda, mana legalitas Kristen dari Yesus? Sebutkan, di mana tertulis? Kristen adalah dari agama yang diajarkan oleh Yesus. Mana? Tunjukkan, jangan besar mulut. Mana legalitas agama Kristen? Mana? Tunjukkan, di mana itu? Oke ya. Oke. Sekarang kita uji apa sih tiga. apa sih makna daripada legalitas itu? Sesuatu. Aduh.
yang sifatnya diaminkan, bersanad dan memiliki Ya udah, bukti. silakan. Anda Disahkan. tunjukkan di mana Yesus mengaminkan agama Kristen. Tunjukkan. Kristen bukan agama tapi ajaran. Mana tunjukkan legalitas Kristen ini dari Yesus, mana? Bukan agama. Nah, itulah bukti bahwa Yesus tidak mengenal agamamu. Nangis. Jadi jangan so intelektual, jangan so intelek, jangan so kritisin karena titel. Sekarang tunjukkan Kita berbicara tahun 2024. legalitas agama Kristen sebagai komunitas penyembah dewa ini. Tunjukkan mana dari Yesus, di mana tertulis? Diakui kok di Roma. Di mana? Ribuan tahun Di yang mana lalu. Yesus mengakui agama Kristen? Kristen itu apa? Anda harus tahu. Saya tidak tanya definisi Kristen, saya tanya di mana Yesus memberikan legalitas kepada sekumpulan manusia pemakan babi, orang-orang yang tidak bersunat, yang suka pelihara kulup. Mana legalitas dari Yesus? Mana? Berarti Anda ini tidak mengakui bahwa Yesus itu utusan. Utusan untuk Bani Israel, bukan utusan untuk Kristen laknat, bukan. Mana? Oh, Tunjukkan. tidak. Tidak. Salah Anda. Oh no. Salah. Mana? Salah. Tunjukkan ke saya. Salah. Tunjukkan ke saya. Tunjukkan. Apakah pada zaman itu Yesus hanya Apakah pada menyampaikan standing sebagai nas berkuluk penyembah Yesus dewa-dewa menyampaikan dari Yesus ada hanya nggak? pada Bani Israel. Dia menyampaikan juga kepada bangsa Roma. Kamu tidak usah membual. Saya minta mana legalitas standing dari kumpulan manusia-manusia laknat, pemakan babi, pemakan anjing, pekulup ini mana dari Yesus? Mana dari Yesus? Tunjukkan. Faktanya lo ada sampai sekarang masih hidup. Kamu berbicara mengenai tentang Bang Suma legalitasnya. Saya tanya tentang pengarang-pengarang Bible-mu itu kau nggak bisa tunjukkan. Saya pun bertanya tentang agamamu mana? Dari Yesus mana? Hah? Mana? Lo berbicara bahasa legalitas juga, kalian juga nggak punya legalitas kok. Mana ada Al-Quran menyebut Islam? Al-Quran menyebut Islam. Rasulullah menyebut Islam. Bahkan Yesus pun menyebut Islam. Ayo. Oke. Mana Yesus Oke, pernah menyebut pertanyaan Kristen? saya satu. Mana? Pertanyaan saya satu. Bertanya. Siapa Bertanya. Sabit bin Walid? Apa Bertanya. legalitasnya sehingga dia menulis Al-Quran? Bertanya. Legalitas penulis Al-Quran itu apa? Bertanya. Saya jangankan Dijawab. Al-Quran. Dengar. Jangankan Al-Quran. Yang saya tanya samamu, agamamu, penyebutan Kristen, ada nggak Yesus sebutkan? Legalitas Sabit bin Walid sebagai penulis Al-Quran itu apa? Ada nggak? Loh, Kasihan, kalau dia nggak kasihan. punya legalitas, saya nggak percaya dong. Ya, saya tidak punya kewajiban untuk membuat kamu percaya. Saya sedang Ya, membahas artinya Bible. sama. Ini tema nih. Artinya kan sama. Oten penghujat Yesus. Yes, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang kerjanya sibuk menghujat Yesus hanya agama Kristen. Semua Ya, menurut ibadah-ibadah, kalian begitu. semua ibadah-ibadah yang kau lakukan itu penghinaan semuanya kepada Yesus. Tak ada satupun ajaran dari agamamu yang tidak mengarah kepada penghinaan dan penghujatan kepada Yesus. Apa yang kau lakukan yang tidak menghina Yesus? Mana kalau kita uji dulu? Kita uji dulu. Ini dari tadi saya uji kau cuman mangap. Gimana ceritanya? Ibadah Minggu menghujat Yesus. Natal menghujat Yesus. Apalagi? Hah? Apa yang tidak menghujat Yesus di Kristen? Apa? Makan babi, hujat Yesus. Makan anjing, hujat Yesus. Apa? Salib, hujat Yesus. Apa dari Kristen yang tidak menghujat Yesus? Apa? Oke, kita uji. Bagaimana dengan kamu juga beribadah? Kita tentang beribadah aja yuk. Kita uji tentang beribadah. Aduh. Oke, silakan. Kita beribadah. Silakan. Bagaimana kalau kita uji tentang ibadah? Silakan. Oke, saya uji kamu ya. Saya Ya. anggap kamu orang the best number one, debater yang ada di Indonesia yang mewakili keislaman. Sekarang saya tanya, perintah sholat 5 waktu. Ke band. Aduh macam ini meripot lah di bawah. Bukan ke band, dia kalah ngelawan saya. Aduh meripot aku ada kau meripot kau. Nggak ada legalitas dari Yesus tentang Kristen ya. Kalau di dalam Ya, sama saja. Sabit bin Walid juga nggak ada legalitas kok. Di dalam Islam tertulis di surah Ali Imran ayat 3,
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Sabit bin Islam Walid itu menjadi bukan nabi, agamamu. bukan rasul, tapi dia bisa nulis dari mana Al-Quran. Kucluk, sok-sok intelek tadi. Ini ternyata kok dodol. Dari mana kau Iya, tahu? Sabit bin Walid itu legalitasnya apa? Saya lanjut pertanyaan Gurunda ya sebelum Gurunda naik. Di mana Yesus mengenal karesteng itu? Di mana Yesus menyebut karesteng pemakan babi? Kayak kau ini mana? Sosok intelek tadi. Kalian level saya mau lawan Juma Yesus aja. bawa Kristen, woi. Kau tunjukkan datanya lawan kalau Kristen Gurunda. bawa Yesus bawa Kristen. Kau tunjukkan. Kau tunjukkan sini. Jangan pakai congor sama kau. kita aja, belum ke Gurunda sama kita aja kau mencret. Udah banyak mencret kali kau di gaya kau. celana, berak celana kau. Kau Saya tunjukkan. mau Kau tunjukkan. Kau sama Gurunda. Kau tunjukkan Panggil si Juma, sekarang jangan data. kabur. Paham kau? Jangan kabur, Data Juma. kau bawa. Data jangan congor kau. Bukan warung kopi nih. Bukan warung kopi nih model congor. Data di sini. Semua pembuktian itu harus ada data. Di pengadilan harus ada data. Mana data kau? Juma kabur Congor karena kemarin kalah. sama aja kau. Jangan model congor kau. Yang kali gaya Udah, kau. biarin Juma aja lawan saya ya. Ayo. Silakan. Dia udah kak. Saya kira kamu tadi kabur, bro. Kabur dari penyembah dewa nggak mungkin, itu mustahil. Pemakan babi kepanasan ngeripot sadar diri kenapa kamu tuh? Ini sudah dua akun saya di-report sama penyembah-penyembah dewa ya. Oke, Iya. sekarang mari kita buktikan. Anda tidak mampu kemudian memberikan legalitas standing daripada Yesus terhadap agama Kristen. Agama Sama Kristen aja. ini lahir. Agama Kristen ini lahir. Lahir seperti setan di padang gurun. Lahir dengan sendirinya. Tak ada yang mengajarkan. Tak ada nabi yang mengajarkan makan babi. Tak ada nabi yang mengajarkan ibadah minggu. Tak ada nabi yang mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi memiliki nonot, disunat pada hari ke-8, mati kemudian dan bangkit pada hari ketiga. Tak ada nabi, itu ajaran setan. Kita berbicara Itu legalitas ajaran ya. setan. Nah, sekarang kita berbicara legalitas. Islam disebut oleh Rasulullah. Al-Maidah ayat 3. Islam disebut di dalam Al-Quran. Rasulullah mengajarkan Islam. Sejazirah Arab menerima Islam. 1400 tahun Islam berjaya sampai hari ini. Itu berasal dari lisan Arabian yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tolong kau tunjukkan di mana pernah Yesus menyebut sebutan kata Kristen. Silakan. Oke, kasih saya 1 menit ya. Sebelum saya jawab pertanyaanmu, saya akan sangkal dulu yang tadi, bahwa kalau berbicara masalah legalitas, Sabit bin Walid itu siapa? Apa legalitasnya dia menuliskan suatu Al-Quran? Dia nggak punya dasar-dasar hukum untuk menuliskan firman itu tadi, karena dia bukan nabi, bukan rasul kalau kita berbicara. Yang kedua, sumber pemahaman suatu keyakinan bersumber daripada kitab suci, berdasarkan literasi tekstual, sesuatu yang sifatnya tertulis. Sekarang kalau kita berbicara legalitas, Sabit bin Walid nggak punya legalitas karena dia bukan nabi dan bukan rasul, bukan juga dia dari Bani Israel, dari orang-orang Israel. Sekarang kita berbicara masalah legalitas. Yang ketiga, pertanyaan saya tadi belum kamu jawab. Di mana perintah sholat 5 waktu? Ada benar di dalam Al-Quran dikatakan, jadikanlah sholat pagi dan petang. Tetapi di mana perintah sholat 5 waktu? Sekarang, jika peribadatan kamu tidak bisa kamu buktikan secara literasi tekstual, berjumlah segala sesuatu yang sifatnya tidak ambigu, ya, fix dan fakta. Ada yang mengatakan dia sholat 5 kali 1 hari, maka sebutkan saya di mana ayatnya yang mengatakan harus 5 kali. Yang kedua, di mana perintah di dalam menentukan rakaat di dalam sholat? Adakah di dalam Al-Quran dikatakan kamu harus melakukan sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat? Kamu harus sebutkan sampai dia mencapai 17 rakaat. Nah, Di mana di dalam Al-Quran itu disebutkan? Nah, dijawab. Udah kafir. Ya, saya tidak mau asal jawab. Kita berbicara literasi tekstual. Iya. Diam. Jangankan yang kamu tanyakan, gerakan-gerakan sholat aja ada ayatnya di dalam Al-Quran. Oke? Sekarang saya jawab pertanyaan kamu. Sholat subuh ada di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 17. Sholat zuhur di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 18. Sholat asar Tolong dibaca. nggak usah, nggak perlu, di dalam Al-Quran. Berarti kamu nggak tahu. Dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat pertama, kemudian maghrib
di dalam Al-Quran juga disebutkan surah Al-Baqarah ayat 15, ayat 177. Isya di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 58. Semuanya lengkap, saya sudah sampaikan samamu. Saya kasih satu contoh. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Salat Jumat perintahnya ada. Saya balik nanya, mana perintah salat, mana perintah joget hari Minggu di dalam Bible dari Yesus? Itu PR kau. Jawab sampai gigimu rontok satu persatu. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan sangat sempurna, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Oke, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Aku salat asar 4 rakaat, ya lihat itu. Aku salat 3 rakaat, 2 rakaat, lihat itu. Waktunya ini, lihat itu. Jadi ada praktek, ada teori, ada praktek. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kami kemudian diperintahkan salat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Itu jelas. Nah, sekarang saya balik. Saya kembali kepadamu. Tolong tunjukkan legalitas dari Yesus tentang agama Kristen ibadah Minggu. Yesus menyebutnya di mana? Silakan. Sebelum saya jawab, saya tanggapi dulu. Sebelum saya jawab, saya tanggapi dulu. Ada gembok, ada kunci, ada tanya, ada jawab. Ada, silakan kau jawab. Jadi segala Silakan. sesuatu itu tidak mungkin tidak ada jawaban ya. Silakan Sebelum kau saya jawab. jawab, Silakan tetapi saya akan menyangkal dulu omongan. Itu coba dari dulu kayak gitu. Sebelum saya jawab, saya sangkal dulu. Sebelum saya jawab, saya sangkal dulu. Habis saya menyangkal, saya ajukan pertanyaan. Itulah Paulus. Itulah Paulus. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Itulah agama Kristen. Setiap berdiskusi yang lebih dikedepankan oleh mereka adalah kelicikan seperti setan di padang gurun. Pertanyaan saya kau jawab. Pertanyaan saya kau Saya jawab. jawab. Silakan. Oke, saya jawab ya. Dek Tapi Juma, sebelum saya menjawab, saya tanggapi dulu. Oke. Begitu. Sebelumnya Pertanyaan saya, jawab. Aja kalau nggak menjawab tendang. Berikan Jawab. saudaramu ini kesempatan untuk Jawab. menjawab. Nggak ada saudara. Saya tidak bersaudara dengan kafir laknat. Jawab. Baiklah, Jawab ya. pertanyaan saya. Silakan. Ya, ini sabar, jangan emosi. Sesungguhnya adalah orang-orang yang bersabar itu mendapatkan kemenangan. Itu ada di dalam Jawab. Oke, saya jawab ya. Ya. Jadi begini, kamu harus sebelumnya bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya, kamu harus tahu hukum-hukum fikih dulu di dalam kitab. Endul, Buang aja, buang ini, buang. penyembah biawa, penyembah dewa-dewa. Saya minta kau jawab, bukan kau suruh kau berceramah di sini. Biadab, pemakan babi. Pertanyaan sangat fundamental loh pertanyaan saya. Pertanyaan yang sangat mendasar. Apa yang di Kristen yang berasal dari Yesus? Tak ada. Kau bisa jawab. Nggak ada. Legalitas dari Yesus tentang agamamu mana? Jawabanmu mana? Mana? Ya mau jawab nggak dikasih. Dasar biadab. Framing lagi Pengikut framing. Pengikut Paulus hanya bisa menipu. Diskusi agama kalau pengikut Paulus pasti kerjaan cuma menipu. Yang saya tanya samamu, mana legalitas Yesus terhadap pemakan babi, kumpulan orang-orang pelihara kulub? Mana legalitasnya dari Yesus? Mana? Tunjukkan. Ada? Tak ada. Pindah lagi. Ya, Kalian kata kamu, ibadah. saya kan belum jawab. Kalian Saya belum ibadah jawab. Minggu. Ibadah Minggu itu mana perintahnya dari Yesus? Ada? Tunjukkan. Cuma kita Silakan. ini diskusi. Jangan monolog. Silakan. Jangan keroyokan, jangan monolog, berjiwa besar, perbaiki Biadab, kekurangan, terima kritik. pemakan babi, anak laknat, anak haram. Jawab. Lo di tempatmu juga boleh makan babi kok. Anak haram, penyembah setan, penyembah roh halus. Sudah turun dia. Nggak ada Turunin ini, aja nggak ada itu. ininya ya, Nggak ada nggak ada ilmunya. malunya ya. Oten nggak ada malunya ya. Ya Astagfirullah. namanya keturunan monyet. Di mana ada malunya? lahir pun bukan dari lubang yang di depan, dia lahir dari lubang belakang. Gimana mau menjawab? Udah nggak bisa jawab, masih kor-kor dasar tolol.
Mhm. Astagfirullahaladzim. Memang Yang tolongnya pintar lah kebangetan. sedikit. Oh, yang pintar lah sedikit naik. Bagaimana ya mau bisa jawab? Memang Zabur. Zabur Aseba. Ih, bagus Saya mau ini nanya namanya. dulu boleh? Dinda Abuya boleh bertanya, Dek? Abuya, Silakan, monitor. kayaknya nggak monitor aku. Lagi mengajar biasanya Gurunda. Oh, siap. Win, gini toh, itu ada teman kami logika. Dengar itu ya. Noise. Dua natur bang blender. Zabur, kau Kristen Muslim Zabur. Zabur Muslim Kristen. Mama Astagfirullahaladzim. Satu aja pertanyaan dia sudah ini. KO. Sok-sok intelek tadi pembukaannya. Padahal mah bukan intelek, dia tuh telek, itu tuh telek-telekan. Telek. Eka Yustika, Assalamualaikum, selamat siang. Naikkan lagi. Sabit bin oleh dia. Rahma yang ditanya sama siapa tadi, Sabit bin Walid. bin Walid, beliau itu Iya. Bang Jibril ya? Itu Said bin Sabit, Subair bin Amwar. Saya baru dengar soalnya. Said bin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaid bin Sabit. Iya, Bunda Sarah. Zaid bin Sabit. Saya baru dengar itu. Iya, Zaid bin Sabit. Aduh, ya Allah ya Rasulullah. Kalau Sabit bin Assalamualaikum Walid. warahmatullahi Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Zaid bin Sabit. Ya, benar. Aduh. Ya ini dari tadi di bawah pada minta Bang Jibril dinaikin, ini baru minta naik Bang Jibril, makanya baru muncul dia. Ayo Dek. Kalau yang pribadi, private mesti host yang angkat. Jadi mau klarifikasi 2 poin. Satu, sahabat Nabi itu ada 2, ada Zaid bin Sabit, ada Khalid ibnu Walid. Walid. Nah, Ya, Khalidnya itu kalau yang Khalid bin Khalid Walid, itu, iya. ya kalau Khalid itu dia yang menguasai Roma dan Persia. Memang jenderal perang yang nggak pernah kalah sampai sekarang. Habis itu kalau Zaid bin Sabit itu sebenarnya asisten. Nah kalau ada tadi yang sekretaris. dia yang membelokkan fakta sejarahnya bahwa di mana Zaid bin Sabit mendapat legalitas, itu saya ada datanya, boleh ditunjukin abangku? Iya, silakan Dek. Makanya saya bingung tadi karena dia ulang-ulang Sabit bin Walid ini siapa gitu. Iya. dia campur namanya orang. Dia campur namanya. Khalid bin Walid. Quranic Text from Revelations to Compilations, ini bukunya bahasa Inggris, tapi bukunya ini berdasarkan hadis ya. Di halaman 72 lebih kurang 6 jelas. Lain penulisan selesai, Zaid membaca dalam teks. Jadi ini udah kurang legal apa nih? Karena dia hanya menyalinkan, dia menuliskan. Nah, saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Zaid bin Sabit menceritakan sebagai ganti atau mewakili peranan dalam Nabi Muhammad, ia seringkali dipanggil diberi tugas penulisan saat wahyu turun. Ya. Lihat footnote-nya. Iya. Footnote-nya dari kitab ini. Jelas kok sumbernya. Bukan. Nah, sekarang kalau ditanya balik, di mana Yohanes didikte sama Yesus? Habis itu dibaca balik. Deh, itu aja. Abangku. Loh, kok Bang semuanya hilang? Enggak. Oh, si. Oh, calon duda naik lagi. maaf Legalitas. ya, maaf.
Aduh. Kita Tentang- oke, saya menanggapi apologet ini tadi yang sudah kayaknya sok paten itu ya. Kita uji dulu. Waduh. Kita uji dulu. Jangan Waduh. pintar menurutmu. Waduh, tapi tadi tidak siapa pintar namanya? Menurut orang. Tadi siapa namanya, Bang? Ya. Kita uji dulu. Enggak, tadi Kita siapa uji namanya? Zaid apa Khalid apa siapa nih? dulu. Ya Khalid bin Walid lah ya. Atau Khalid bin Walidnya itu. Itu jenderal. Kan saya ini memang agak Mama loh. Kok itu aja dibahas loh. sudah kemasukan setan, masih juga salah. Cuma Aduh. kamu tuh belum lawan saya. Udah, Biarkan udah. saya lawan apologet dulu. Udah, Kamu kau tuh jawab masih dulu di bawah pertanyaan saya. Kau jawab dulu Oke. pertanyaan saya. Kau tunjukkan legalitas dari Yesus tentang agama nyembah dewa, 3 dewa. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan menyembah 3 dewa. Kemudian tunjukkan di mana Yesus mengajarkan menyembah dewa di hari Minggu. Silakan. Kau kalau tidak bisa lolos dari sini, kau ke gereja colok pantat pendeta, jilat tanganmu. Itu aja yang bisa kau kerja. Silakan. Oke, sabar. Saya ini agak ngajari kamu lah. Kamu kan anak buah saya, ya. Jadi gini, konsep Trinitas, Trimurti atau Tritunggal itu lahirnya kapan? Kamu harus tahu. Di zaman Yesus yang saya tanya, Bahlul. Pemakan babi. Yang kutanya legalitas dari Yesus terkait penyembahan kepada 3 dewa. Jangan kau tanya kapan mulai Trinitas itu muncul, kampret. Kuinjak juga lidah kau nanti pakai kaki. Pikir kau berakal, pikir kau itu punya ilmu, ternyata kayak gini aja ilmu kau. Kau bakar Bible, debunya kau minum, campur air. Mudah-mudahan dengan begitu kau bisa hadapi saya diskusi. Modal suara aja. Dasar kampret. Udah jelasin aja, Dek. Jelasin aja, enggak usah digubris manusia stupid kayak gitu. Enggak, udah jelas kok, Bang. Dia jenderal sama penulis aja ketukar kok. Dia mau dia nggak bisa apa-apa itu. Lah utusan dengan pengutus aja dia tukar-tukar. Nah, intinya legalitas penyembahan terhadap 3 teos itu yang kita kejar. Tidak ada memang Gurunda. Makanya kusur ke gereja. Kalau di Islam kan udah jelas tuh Al-Maidah ayat 3 tuh. Al-yawma akmaltu lakum, itu legitasi dari Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Nah, coba Yesus mana menyebut karesteng, kafir, laknatullah, pemakan babi. Pakai balis-balis kok gawe, ten. Izin sapa dulu guru-guruku. Ini secangkir kopi. Assalamualaikum abangku Gurunda. Salam Bang Zuma, Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga saya selalu semua dan sahabat dalam lindungan Allah ya. Amin. Salam dari Lombok nih abangku Zuma. Siap. Oke, sakir kopi di bawah aja Bang Zuma ya. Siap. Iya paman. Ya, paman. Maaf Oke. teman-teman, saya sambil chatting dengan ini teman-teman, dengan senior-senior kita ya. Silakan lanjut. Oke, naiklah yang agak berilmu lah teman, berilmu lah, yang pinter lah dikit. Masa di kerestengin nggak ada yang pinter? Aduh, dijawab satu, disuruh jawab satu pertanyaan aja nggak bisa kalian. Apa kalian ini pada bodoh? Yang botol tadi Calon yang duda. disuruh jilat bokong itu dinaikin lagi apa enggak, Bun? Ya udah, dengan inilah Dinda Jibril, silakan. Dengan- Saya teleponan dulu dengan orang Riau ya, Baik, baik. Ya. terkait dengan Logila. Mohon doa teman-teman dan tepuk tangannya juga. Baik, Amin, ya Paman. Allah. Kita Ini keramasin calon duda. sampai busuk. Boleh lanjutkan. Ini calon duda ini kok